Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan, intisari Sabda Mingguan yang terkasih. Salam jumpa lagi bersama saya, Pater Valens Agino CMF. Hari ini kita akan merenungkan 3 pengamalan kesalehan hidup dalam masa Prapaskah. Kita mulai masa Prapaskah dengan hari Rabu Abu. Dan teks liturgi di hari Rabu Abu menampilkan kepada kita bacaan-bacaan yang mengantar kita kepada pengalaman-pengalaman kehidupan rohani dan pengamalan kesalehan selama masa Prapaskah yang juga sering disebut masa puasa. Dan hari ini sebagai pendasaran refleksi kita ambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6 dan dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18. Ayat 16 sampai 18. Dan dalam Injil Matius ini digambarkan bagaimana seseorang memberi sedekah, bagaimana seseorang berdoa, dan bagaimana seseorang berpuasa. Ya, soal bagaimana memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Rupanya 3 pengamalan kesalehan inilah yang mungkin kita akan ulang-ulangi selama Prapaskah, mempersiapkan diri untuk merayakan pesta Paskah. Bacaan Injil Matius ini sangat menarik kalau kita lihat. Ya, saya pakai terjemahan yang baru dalam bahasa Indonesia. Karena dalam terjemahan lama ditampilkan di sana dengan menggunakan terminologi melakukan kewajiban agama. Sementara dalam terjemahan baru sangat menarik karena menggunakan terminologi mengamalkan kesalehan. Ya, antara melakukan kewajiban agama dan mengamalkan kesalehan ya tentunya sangat berbeda. Kalau kita pakai versi terjemahan lama, ya mungkin pantas kalau dikatakan bahwa ada 3 kewajiban agama yang bisa dilakukan oleh orang-orang beriman, yaitu memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Tapi ternyata itu bukan kewajiban agama, tapi pengamalan kesalehan, ya, kesalehan kehidupan rohani seseorang. Karena merupakan kewajiban, mungkin pemahaman kita seperti itu, ada kecenderungan pelaksananya untuk disaksikan oleh orang lain supaya diakui bahwa orang tersebut taat beragama. Memberi sedekah seringkali diorganisir, entah sepersepuluhan atau derma kolekte yang harus diedarkan di depan mata semua orang pada saat ritus persiapan persembahan dijalankan, atau aksi puasa pembangunan yang ditentukan dengan harga atau nilai tertentu. Bahkan hal itu harus diumumkan supaya diketahui siapa yang sudah bayar dan siapa yang belum bayar. Ini realitas kehidupan hasil konstruksi sosial. Berdoa pun demikian. Harus berkumpul di suatu tempat dan kadang dengan motivasi persaudaraan atau persekutuan ada kecenderungan untuk mengecek kehadiran satu sama lain. Ini juga kenyataan persekutuan sosial yang harus menampilkan eksistensinya dalam hidup bersama. Dalam hal berpuasa juga demikian. Ada masa atau hari-hari tertentu yang ditetapkan untuk bisa berpuasa suatu kelompok umat beragama. Ya, satu kelompok umat beragama menentukan hari tertentu untuk menjalankan puasa. Pelaksanaannya dikondisikan supaya orang tergerak untuk berpuasa, supaya ada kekompakan dalam berpuasa. Ini juga masuk dalam konstruksi sosio-religi kehidupan manusia sebagai makhluk kolektif. Namun, kalau kita baca bacaan Injil hari ini, sangat menarik. Semuanya itu bagi Yesus itu terbalik. Ya, Yesus mengajarkan supaya dalam memberi sedekah kita perlu lakukan secara tersembunyi, bukan untuk dipuji orang, bukan untuk dilihat orang. Begitupun kalau kita berdoa, kita harus masuk ke dalam kamar, tersembunyi
berdoa kepada Bapa yang tersembunyi. Dan demikian pun kalau kita berpuasa, kita perlu minyaki wajah kita, tidak bermuka murung supaya kelihatan kita sedang berpuasa. Ya, ajarannya sangat menarik. Dan kalau kita lihat dari komentar awal saya tadi, memang cocok ketiga hal itu, yakni memberi sedekah, berdoa dan berpuasa, itu adalah pengamalan kesalehan hidup seorang beriman. Dan kalau itu pengamalan kesalehan hidup seseorang, tidak perlu diekspos supaya orang puji, supaya orang lihat. Ya, seperti orang-orang Farisi dalam bacaan-bacaan Injil sering ditampilkan oleh Yesus sebagai orang yang munafik, orang yang mencari-cari pujian supaya orang lihat, supaya orang puji. Tetapi menurut bacaan Injil hari ini, hal itu semua sudah dibayar, ganjarannya sudah dapat di dunia ini. Ya, sementara kalau dilakukan secara tersembunyi, diskret, hanya Tuhan yang tahu, maka ganjarannya hanya Tuhan yang tahu. Dan Tuhan yang berikan. Bukan manusia yang berikan ganjaran terhadap apa yang kita berikan, terhadap doa kita atau terhadap tindakan kita dalam berpuasa. Lalu bagaimana dengan praktek-praktek kehidupan kita setiap hari? Ya, kita kan berdoa bersama. Kita memberi sedekah perlu dikoordinir, diorganisir. Kalau ada yang sangat membutuhkan, kita perlu promosi. Dan ada orang yang beri. Begitupun berpuasa. Ada kenyataan dalam gereja dan dalam agama lain, ada momen tertentu kita berpuasa bersama. Nah, apakah ada kontradiksi antara apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan praktek kita? Nah, saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya itu sangat bergantung kepada motivasi. Motivasi kita memberi sedekah, motivasi kita berdoa, dan motivasi kita berpuasa. Kalau memang motivasi kita untuk memberi sedekah adalah untuk dipuji, maka otomatis kita sudah mendapat ganjaran di dunia ini. Kalau motivasi kita untuk berdoa ada untuk dilihat orang, maka ganjarannya pun kita sudah dapat di dunia ini. Dan kalau kita berpuasa, motivasinya supaya dilihat orang, sama. Ganjarannya kita sudah dapat. Dan ini yang sebetulnya dikritik oleh Tuhan Yesus. Kalau kita mau melakukannya supaya Tuhan yang memberikan ganjaran, Bapa yang tersembunyi memberikan ganjaran, maka kita lakukan dengan tersembunyi. Biar hanya Tuhan yang tahu. Motivasinya jelas. Motivasi kita memberi sedekah adalah cinta kasih. Motivasi kita berdoa adalah cinta kasih. Motivasi kita berpuasa adalah untuk cinta kasih. Ajaran atau hukum utama yang diberikan oleh Yesus adalah cinta kasih. Cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama seperti cinta kepada diri sendiri. Maka kalau kita mau memberi sedekah karena kita cinta kepada Tuhan, karena cinta kepada sesama, maka motivasi itu yang memberikan nilai terhadap apa yang kita lakukan. Kalau kita berdoa karena cinta kita kepada Tuhan, kita ungkapkan lewat doa. Cinta kita kepada sesama, kita mendoakan sesama, bahkan termasuk musuh. Itu adalah motivasi yang sangat murni untuk kita berdoa. Dan demikian pun berpuasa. Untuk apa kita berpuasa? Kalau puasa itu adalah ungkapan cinta kasih kita kepada Tuhan, solidaritas kita kepada penderitaan Kristus, cinta kita kepada sesama, solidaritas kita kepada sesama, dan cinta kita, solidaritas kita kepada alam ciptaan, itu sesuatu yang baru yang kita perlu pelan-pelan masuk. Maka puasa kita itu sangat murni. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ini momen kita untuk melihat motivasi kita untuk memberi sedekah, motivasi kita untuk berdoa, dan motivasi kita untuk berpuasa. Di hari Rabu Abu ini saya mengajak kita semua untuk menampilkan motivasi yang murni dalam melakukan pengamalan-pengamalan akan kesalehan kita. Bukan karena kewajiban agama kita buat, tetapi karena ada sesuatu yang mendorong kita dari dalam, yaitu kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama,
seperti kepada diri sendiri. Maka pantaslah untuk kita memberi sedekah, untuk kita berdoa, dan untuk kita berpuasa. Semoga dan Tuhan memberkati.